Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami eh, dari kelompok 9 yang kelas I1 yang beranggotakan saya Rudi Dewan Saputra dengan NIM akhir 068 dan rekan saya Javier dengan NIM akhir 041. Di sini kami akan memaparkan proyek UAS kami dengan jurnal yang berjudul Predicting Company Bankrupt Using Random Forest Method. Oke. Untuk pendahuluan, kebangkrutan perusahaan adalah masalah serius yang berdampak pada stabilitas ekonomi global, seperti peningkatan pengangguran dan hilangnya investasi. Oleh karena itu, prediksi dini kebangkrutan menjadi penting untuk mengurangi risiko bagi pemangku kepentingan, termasuk investor dan perusahaan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi kebangkrutan menggunakan algoritma random forest yang dikenal efektif dalam menangani data yang kompleks dan memberikan hasil prediksi yang akurat. Dengan model ini diharapkan dapat memberikan alat bantu yang andal untuk mendukung pengambilan keputusan strategis di bidang keuangan dan investasi. Oke, untuk metodologi penelitian di sini ada enam. Yang pertama itu collect data, yang kedua itu prepare the input data, yang ketiga analyze the input data, yang keempat train the algorithm, yang kelima test the algorithm, dan yang keenam itu using the model. Oke, yang pertama collect data. Jadi langkah pertama dalam eh, proses machine learning adalah pengumpulan data. Dalam penelitian ini digunakan dataset yang diperoleh dari Kaggle dengan judul Company Backward Prediction. Dataset ini berisi data kebangkrutan yang bersumber dari Taiwan Economic Journal untuk periode tahun 1999 hingga 2009 yang memiliki 96 atribut dan 6.819 rekor. Kemudian yang kedua, ini prepare the input data. Jadi persiapan data ini dimulai dengan pembersihan data yang mencakup penghapusan nilai yang hilang atau missing value dan penanganan outlier untuk meningkatkan kualitas data. Selanjutnya, digunakan normalisasi untuk memastikan bahwa semua fitur berada pada skala yang seragam, mengingat model seperti Random Forest sensitif terhadap perbedaan skala antar variabel. Jika ada data kategori, maka dilakukan encoding untuk mengonversinya menjadi format numerik yang dapat diproses oleh algoritma. Semua langkah ini penting agar data siap digunakan dalam proses pelatihan model. Kemudian ini ada analysis the input data. Jadi pada langkah ini itu dilakukan analisis untuk memverifikasi validitas data dalam dataset. Kami memeriksa apakah ada data yang hilang, duplikasi, atau outlier yang dapat mempengaruhi kualitas model. Selain itu, distribusi data juga dianalisis untuk memastikan tidak ada kesalahan yang terlewat dari langkah sebelumnya. Proses ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan siap untuk pelatihan model tanpa adanya masalah yang bisa mengganggu hasil prediksi. Kemudian langkah berikutnya adalah train the algorithm. Jadi Random Forest menggunakan banyak pohon keputusan untuk membuat prediksi dengan mengambil rata-rata hasil dari setiap pohon. Metode ini seringkali lebih akurat dibandingkan dengan satu pohon keputusan tunggal karena dapat mengurangi overfitting dan menangani data dengan lebih baik. Pada proses tree batching, Random Forest memilih sampel pelatihan secara acak untuk setiap pohon, lalu membangun pohon keputusan berdasarkan sampel tersebut. Dengan menggabungkan hasil dari pohon, model ini mengurangi varians dan meningkatkan akurasi tanpa meningkatkan bias. Kemudian, mengapa sih memilih random forest itu? Jadi, random forest ini efektif untuk data berdimensi tinggi karena menggabungkan kekuatan dari banyak pohon keputusan. Model ini meningkatkan keberagaman dengan memilih fitur terbaik secara acak untuk setiap node yang menghasilkan model yang lebih robust dan lebih akurat. Nah, ini ada keunggulan dan kekurangan dari dana forest. Yang pertama itu keunggulannya, yaitu mengurangi overfitting yang umum terjadi pada keputusan tunggal. Yang kedua, dapat bekerja dengan data kategorikal maupun numerik. Dan yang ketiga, secara otomatis menangani data yang hilang dan tidak memerlukan normalisasi data. Kemudian kekurangannya, yang pertama memerlukan rekomputasi dan waktu pelatihan lebih lama karena banyaknya pohon yang dilatih. Kemudian yang kedua, prosesnya lebih intensif dibandingkan dengan model yang lebih sederhana. Oke, berikutnya ini ada tes dari algoritma. Jadi setelah model dilatih, data yang telah diproses pada tahap sebelumnya digunakan untuk menguji performa dan akurasi model. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan matrik evaluasi seperti akurasi,
precision, recall, dan Evans score. Hasil pengujian memberikan gambaran sejauh mana model dapat mengklasifikasikan data dengan benar. Jika hasil yang diperoleh tidak memadai atau tidak sesuai harapan, langkah ini memungkinkan kita untuk kembali ke tahap sebelumnya dan melakukan perbaikan. Baik itu dengan memperbaiki pemilihan fitur, melakukan tuning pada parameter model, atau menangani masalah ketidakseimbangan kelas dengan lebih baik. Oke, kemudian ini ada using the model. Jadi setelah model itu dilatih, digunakan untuk memprediksi status kebangkrutan perusahaan pada data baru. Jika hasil prediksi tidak sesuai dengan ekspektasi, langkah selanjutnya adalah memperoleh dataset baru dan mengulang proses analisis dari awal untuk meningkatkan kinerja model. Evaluasi dilakukan untuk menentukan algoritma mana yang memberikan hasil terbaik. Kemudian di sini ada result discussion, akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk result and discussion, yang pertama kita akan membahas reading target value, lalu membahas feature selection, lalu membahas oversampling the target value, yang terakhir testing and algorithms. Yang pertama reading the target values, ada di sini ada figur 2 yang menampilkan test score. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dataset ini diperoleh dari situs web Kaggle dan akan dibaca menggunakan library Panda yang dataset ini memiliki total 96 atribut yang mencakup berbagai indikator keuangan perusahaan untuk meningkatkan performa model dan menyederhanakan analisis. Nah, lalu kami menggunakan random forest classifier untuk melakukan seleksi fitur. Berdasarkan hasil seleksinya itu menghasilkan 15 fitur yang ditemukan sebagai jumlah yang paling efektif untuk model. Jumlah fitur ini memberikan keseimbangan terbaik antara kompleksitas model dengan performa dan menghasilkan skor yang baik seperti yang dapat dilihat pada figur 2. Selanjutnya fitur selection. Nah, fitur selection dilakukan untuk menentukan variabel-variabel yang paling relevan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap prediksi kebangkrutan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, algoritma random forest digunakan kembali untuk memilih 15 fitur utama yang digunakan dalam prediksi kebangkrutan. Nah, fitur-fitur tersebut meliputi di bawah ini. Next. Selanjutnya, fitur-fitur tersebut mencakup berbagai dimensi penting dalam analisis keuangan, seperti profitabilitas, likuiditas, leverage, dan efisiensi operasional. Setelah fitur-fitur tersebut dipilih, data peta korelasi atau correlation map digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar fitur dan dampak terhadap hasil prediksi. Evaluasi menunjukkan bahwa fitur-fitur yang diambil memiliki hubungan yang signifikan serta memengaruhi hasil penentuan kebangkrutan perusahaan. Temuan ini dilakukan oleh visualisasi dalam gambar 3 yang menunjukkan hubungan antar fitur-fitur tersebut. Selanjutnya, dataset yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kelas mayoritas, yaitu perusahaan yang tidak bangkrut, dan kelas minoritas perusahaan yang bangkrut. Untuk mengatasi hal ini, digunakan teknik oversampling yang menghasilkan sampel sintesis baru untuk kelas minoritas. Teknik ini bertujuan untuk menciptakan distribusi data yang lebih seimbang, sehingga algoritma dapat belajar dengan lebih baik dan meningkatkan performa prediksi seperti yang ditujukan pada figur 4. Lalu untuk bagian oversampling the target value selanjutnya dibandingkan dengan undersampling, oversampling lebih disukai karena memungkinkan dataset penelitian mempertahankan semua detail penting dari data asli. Dalam undersampling, data dari kelas mayoritas yang dihilangkan dapat mengandung informasi penting yang berpengaruh terhadap akurasi model. Nah, seperti yang digambarkan pada figur 5. Selanjutnya, dataset ini dibagi menjadi data training dan data testing dengan 90% data dialokasikan untuk training. Proporsi ini memastikan bahwa algoritma memiliki cukup banyak data untuk belajar pola yang kompleks, sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan andal, seperti pada figur 6. Selanjutnya, pada algoritma random forest classifier, model berhasil mencapai tingkat akurasi sebesar 97,8%. Performa algoritma diukur menggunakan confusion matrix pada gambar 7 yang terdiri dari dua baris dan dua kolom untuk membandingkan predicted values atau nilai prediksi algoritma dengan actual values. Analisis matriks menunjukkan bahwa yang pertama, false positive atau FP sebanyak 0,3% dalam atau 4 perusahaan.
diprediksi bangkrut meskipun sebenarnya tidak bangkrut. Lalu true negatif atau TN sebanyak 50,15% atau 662 perusahaan diprediksi tidak bangkrut dengan benar. Lalu false negatif atau FN sebanyak 1,89% atau 25 perusahaan diprediksi tidak bangkrut meskipun sebenarnya bangkrut. Lalu true positif atau TP sebanyak 47,65% atau 629 perusahaan diprediksi bangkrut dengan benar. Evaluasi selanjutnya testing the algorithms. Nah, evaluasi performa model random forest classifier menunjukkan hasil yang sangat baik berdasarkan beberapa metrik. True positive rate atau recall yang menggambarkan kemampuan model untuk mengenali perusahaan bangkrut mencapai 96,2%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan bangkrut berhasil diidentifikasi. False positive rate atau FPR hanya sebesar 0,59%, mencerminkan bahwa sangat sedikit perusahaan yang salah diklasifikasikan sebagai bangkrut. Precision mencapai 99,4%, yang berarti hampir semua perusahaan yang diprediksi bangkrut benar-benar berada dalam kategori tersebut. Selain itu, model memiliki tingkat akurasi keseluruhan sebesar 97,8%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi, baik bangkrut maupun tidak bangkrut, dilakukan dengan benar. Akhirnya, F1 Score yang menggabungkan precision dan recall untuk memberikan gambaran kinerja model secara menyeluruh adalah 97,7%, menegaskan keseimbangan yang luar biasa antara ketepatan dan sensitivitas model. Untuk perhitungannya bisa dilihat di gambar di samping. Nah, untuk terakhir kesimpulan bahwa algoritma random forest efektif dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan akurasi 97,8% dan presisi 99,4%, melampaui ekspektasi. Keunggulannya meliputi ketahanan terhadap overfitting melalui low over large numbers dan efisiensi dalam menangani dataset besar dengan banyak fitur penting. Namun, algoritma ini memiliki keterbatasan seperti waktu proses yang sangat lama, eh, dan jumlah pohon terlalu besar dan kebutuhan memori tinggi untuk menyimpan informasi dari ratusan pohon. Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan potensi besar metode machine learning dalam analisis risiko keuangan. Penelitian lanjutan direncanakan menggunakan robustness machine learning untuk menyempurnakan sistem dan meningkatkan keandalan prediksi. Baik, sekian dari kami untuk referensinya. Ini menggunakan paper bernama Predicted Company Bankruptcy Using Random Forest Method oleh Gunani Ishika dan kawan-kawan. Didapat dari IEEE Explore pada 1 September 2021. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.